Halo saudara-saudara sekalian, jumpa lagi dengan DPC Pradi Ungaran dalam bincang siang yang hari ini menghadirkan Mas Rian sebagai Ketua YLC DPC Pradi Ungaran dan Mas Wildan sebagai Sekretaris YLC DPC Pradi Ungaran. Baik, untuk materi atau bincang siang hari ini kita akan sedikit mengulik apa sih yang menjadi alasan ataupun motivasi anak-anak muda ini kok pengen berkiprah dan menggeluti bidang profesi sebagai advokat. Baik, untuk pertama saya akan menanyakan kepada Mas Wildan. Mas Wildan, sebagai anak muda, generasi muda, apa sih sebetulnya yang menjadi motivasi dari Mas Wildan sehingga Mas Wildan ini dari sejak lulus S1 langsung memilih profesi sebagai seorang advokat? Gimana Mas Wildan? Terima kasih Pak Adi. Ini satu kesempatan yang berharga ya. Maksudnya bisa ngobrol bareng pagi-pagi di DPC Pradi Ungaran, ngobrolin soal advokat muda. Terkait tadi apa yang ditanyakan sama Pak Adi, memang itu jadi salah satu hal yang pasti juga menjadi pertanyaan bagi banyak sarjana hukum Pak Adi. Kalau bagi saya, kenapa kok saya terus dari awal memilih jalan sebagai advokat itu, ya dari diri saya pribadi memang dulu ketika masih kuliah di kampus, di mahasiswa, memang sudah sering dan dekat dengan advokasi di masyarakat tadi. Jadi alhamdulillah dulu tidak salah pergaulan. Iya. Kan kalau di kampus itu pergaulannya macam-macam. Pengaruh lingkungan. Nah, iya. Alhamdulillah teman-teman itu banyak juga yang terus ngajak sharing, ngajak advokasi bareng-bareng lah terkait dengan keluhan atau bagaimana rakyat atau masyarakat, terutama kan saya di kuliah di Semarang Mbak Adi, itu problem dulu di masyarakat kan juga banyak. Itu ya karena saat itu mahasiswa hukum, jadi kami pun juga melakukan advokasi di ranah pembelaan masyarakat, mungkin ada hal-hal dari kebijakan pemerintah yang kurang tepat dan lain sebagainya. Nah dari situ ternyata kok terbawa idealisme itu, motivasinya itu terbawa sampai akhirnya saya berani memutuskan untuk ya sudah, saya ketika lulus tahun 2018 itu bergabung di lembaga bantuan hukum. Jadi saat itu masih magang karena belum sebagai advokat berarti? Belum sebagai advokat berarti. Jadi saya 2018 itu magang dulu, belajar praktek lebih dalam lah. Kalau mungkin ketika mahasiswa kan kita ya teori dapat dari dosen dan sebagainya, melakukan advokasi di masyarakat juga sebagaimana idealisme mahasiswa, belum sebagai benar-benar yang berprofesi advokat itu seperti apa sih harusnya, aturan yang berlaku seperti apa. Nah, makanya kan perlu belajar dan mencari pengalaman lebih jauh lah dengan magang itu di lembaga bantuan hukum. Dari situ ternyata memang ya saya bisa menikmati gitu. Jadi jiwa saya yang memang kalau boleh dibilang itu apa ya, susah kalau misalkan harus diatur, itu ternyata malah apa ya, saya menemukan bisa menemukan tempat untuk bisa apa ya, mengekspresikan. Karena kadang dengan pengalaman saya mungkin berada di satu satuan kerja yang ada pimpinannya lah, seperti inilah, seperti itulah, yang kadang bertentangan dengan hati nurani atau idealisme diri, itu menjadi tidak maksimal gitu. Nah ternyata kalau saya menjalankan profesi advokat ini kan saya bisa maksimal untuk mengeksplorasikan apa yang menjadi idealisme saya gitu, pendapat saya. Berarti advokat itu sudah menjadi setelah bergaul dengan lingkungan teman-teman itu, jadi profesi advokat itu akhirnya menurut Mas Wildan sebagai sudah mendekatin passion ya, passionnya dari Mas Wildan sendiri. Boleh dibilang seperti itu Pak Adi. Nah, ya alhamdulillah walaupun dengan berbagai dinamika proses magang yang cukup berat kalau saya boleh bilang, karena
tentunya yang menjadi harapan semua sarjana, entah itu sarjana hukum maupun sarjana yang lain itu kan ketika lulus itu bisa berpenghasilan. Nah, sedangkan kami ketika masuk ke dunia advokat itu harus magang, harus berproses terlebih dahulu, belum bisa beracara-acara langsung, menerima kuasa pun juga hanya untuk kegiatan yang non litigasi pendampingannya, sehingga ya kalau bicara soal penghasilan kan tidak tentu gitu loh. Jadi walaupun begitu, gitu, ternyata saya bisa menikmati gitu loh Pak Ari. Jadi ya bukan suatu hal yang terus saya merasa wah teman saya sudah seperti ini gitu. Tapi dengan proses ini ya saya nikmati lah gitu. Walaupun memang struggle-nya itu panjang gitu, karena kan harus ada masa waktu tertentu nih untuk magang, sehingga nanti ketika misalkan mau ambil sumpah profesi itu sesuai dengan persyaratan dan aturan yang berlaku gitu. Jadi, ada nggak misalnya kayak pertentangan batin gitu ya? Karena kan biasanya kan orang yang sudah lulus sarjana lah, ya. Itu wah begitu ada penerimaan kayak CPNS dan segala macam, dan ini kan CPNS akhirnya mendapat penghasilan tetap. Wah, ada nggak pergolakan itu? Ada tentu. Nah itu terus bagaimana kok akhirnya selain ini mendekatin passion, akhirnya Mas Wildan ini ada ketetapan hati yang terus sampai saat ini sudah mempunyai KTA untuk bisa beracara sendiri. Nah itu gimana Mas? Jadi dalam memanage pergolakan yang ada di hati dan pikiran. Kalau saya secara pribadi begini Pak, kalau itu kan memang mungkin perspektif ya Pak. Jadi kalau ini pendapat saya pribadi, saya melihat dengan saya terjun ke dunia advokasi, di dunia pengacara ini, itu akhirnya kan juga bergaul dengan sesama penegak hukum, entah baik penyidik dari kepolisian, entah itu penyidik atau penuntut umum dari kejaksaan, atau misalkan hakim juga kan. Akhirnya ada sudut pandang insight-insight yang bisa saya ambil gitu loh. Nah menurut saya ternyata memang menjanjikan sebagai seorang abdi negara ya Pak Adi ya. Karena dari sisi kalau dibilang ada yang berpendapat bahwa advokat itu juga salah satu penegak hukum, dari beberapa penegak hukum itu kan memang cuma advokatnya yang swasta. Yang lain kan abdi negara itu dijamin masa depan dan sebagainya. Tapi saya melihat bahwa walaupun memang kita tidak dijamin negara, tetapi profesi advokat ini yang sebagai, kalau dibilang itu sebagai profesi yang terhormat itu peluangnya malah lebih besar Pak Adi. Saya melihatnya seperti itu, karena kita tidak terbatas karir, kita tidak terbatas jabatan, kita tidak terbatas dengan pimpinan dan lain sebagainya. Karir kita sendiri yang menentukan. Jadi kalau saya melihat ya kita berproses saja gitu. Yang saya yakin karena banyak kok, maksudnya referensi kita tinggal mau memilih yang seperti apa. Ada juga yang memang murni dia berjuang dengan idealismenya, hidup sebagaimana advokat yang penuh dengan perjuangan pro bononya itu. Mereka nyatanya juga tetap bertahan kok bisa hidup gitu. Nyatanya juga bermanfaat gitu loh. Kalau misalnya mengejar materi itu kan beda cerita gitu. Ada juga senior-senior yang ternyata dengan profesinya sebagai advokat juga ada yang materinya berlebih gitu. Bahkan dengan materi berlebih itu juga bisa membantu menolong subsidi kepada teman-teman melalui LBH dan sebagainya. Nah itu perspektif yang saya ambil di situ. Jadi di satu sisi ketika saya memilih jalan sebagai advokat itu merasa saya tidak mengandalkan siapa-siapa kecuali diri saya. Saya merasa bangganya di situ. Saya tidak merasa minder dengan teman-teman saya, mungkin sekarang udah ada yang jadi jaksa, ada yang mungkin sekarang udah cakim di beberapa tempat dan sebagainya gitu kan. Ya saya sendiri pun juga meyakini bahwa saya juga setara dengan mereka, bahkan ya bisa duduk bersama ya kan. Jadi sama-sama kita memberikan pemikiran-pemikiran yang arahnya pun juga untuk kebaikan penegakan hukum. Berarti kalau dari pembicaraan dengan Mas Wildan ini bisa nggak kalau saya ambil kesimpulan bahwa sebetulnya kalau kita sudah menekunin atau sudah memilih advokat sebagai profesi, berarti masa depan diri kita di profesi advokat ini yang menentukan adalah diri kita sendiri.
Bisa nggak kalau saya ambil satu kesimpulan itu? Ya saya pikir seperti itu memang ya Pak Adi. Karena ya kita tidak bisa mengandalkan siapa-siapa selain diri kita sendiri. Oke. Gitu. Jadi Berarti passion terus benar-benar profesi ini sudah apa ya, dijiwain dengan sepenuh hati, otomatis kita akan enjoy dalam menjalani profesi itu. betul. Ngomong-ngomong nih Mas Wildan, Iya. saat ini kan banyak organisasi advokat. Iya. Dalam menentukan pilihan organisasi advokat, ini gimana dulu Mas Wildan pada saat sudah menentukan bahwa profesi advokat ini ada menjadi passion dari diri saya. Nah, sedangkan di luaran banyak sekali organisasi advokat. Betul. Dan akhirnya Mas Wildan ini menentukan pilihan di organisasi advokat Peradi di bawah Prof. Oto Hasibuan. Ya. Gimana? Nah, terkait itu Pak Adi, memang ini menarik ya, karena kan banyak sekarang, bahkan setahu saya sampai hari ini pun masih bermunculan kabar itu, walaupun memang informasinya kemarin dari Kemenkumham pun juga ada sikap tegas juga terkait dengan pembentukan OA itu. Nah, alhamdulillah Pak Adi, saya dulu memang ketika mahasiswa pun juga senior alumni itu juga banyak yang ternyata tergabung dalam profesi advokat. Nah, dari situlah saya mulai cari informasi nih, apa aja sih sebenarnya yang harus saya ketahui untuk saya nantinya bisa gabung ke profesi advokat. Nah, dari situ referensi senior ini juga memang bermacam-macam. Ada yang dari berbagai macam organisasi advokat gitu. Nah, dari situ saya terus jadi timbul pertanyaan, kok ada banyak sih, kok ada beberapa OA sih, terus kok ada Peradi, terus Peradi kok ada beberapa juga. Nah, ini saya mulai membaca di situ. Dulu riwayatnya seperti apa gitu kan, sehingga ditambah dengan apa yang saya peroleh ketika saya mengikuti pendidikan khusus profesi advokat di PKPA pada saat itu juga dijelaskan bagaimana sih dulu riwayatnya, mulai dari dulu organisasi advokat itu seperti apa, profesi pengacara dulu itu seperti apa ya, sejarahnya seperti apa, sampai perjuangan senior kita itu yang memperjuangkan sampai lahirnya undang-undang advokat itu seperti apa. Nah, dari situ saya bisa menentukan pilihan nih, ternyata riwayat sejarah Peradi itu bagaimana sehingga saya bisa menentukan bahwa pada saat saya mempelajari sejarahnya, ya ternyata Peradi yang dinaungi oleh Prof. Oto inilah yang menurut saya paling tepat untuk saya bergabung dan berkembang, ya kan? belajar menimba ilmu kepada senior-senior yang menurut saya itu garisnya jelas gitu. Ya karena kenapa saya sama yang seperti itu, ya riwayat yang saya ketahui itu keberpihakan dan bagaimana semangatnya itu jadi lebih jelas gitu. Jadi tidak hanya sekedar mengejar tujuan-tujuan yang itu menurut saya kurang pas. Jadi adanya organisasi advokat yang diperjuangkan saat ini oleh Prof. Oto ini, yang menurut saya menjadi satu contoh organisasi advokat itu dengan visi misi yang jelas. Jadi tidak hanya mungkin kepentingan tertentu. Jadi pertimbangan itu ya, pertimbangan melihat, membaca sejarah. Terus juga dari para senior gitu, akhirnya Mas Wildan bisa menentukan pilihan kemana harus berlabuh di organisasi advokat tadi ya. Terus Mas, coba sedikit sharing deh buat teman-teman sarjana hukum yang baru. Prosesnya gimana sih? Begitu lulus sarjana hukum terus akhirnya pengen berprofesi sebagai advokat. Prosesnya gimana sehingga akhirnya bisa sampai sekarang ini Mas Wildan memegang kartu tanda anggota sebagai advokat dan bisa beracara kemana-mana. Prosesnya biar teman-teman bisa lebih jelas. Iya, jadi memang singkatnya saya boleh cerita bahwa seorang advokat itu memang proses dari sarjana hukumnya ya. Ini kalau disyaratkan dalam undang-undang itu kan yang penting punya latar belakang pendidikan tinggi hukum. Jadi ada yang latar belakang mungkin
hukum Islam, hukum syariah itu bisa, terus kayak ada juga pendidikan sekolah tinggi kepolisian itu juga ketika nanti memang sudah lepas dari purna jabatan polisinya bisa sebagai advokat. Nah, tapi ini singkatnya untuk teman-teman sarjana hukum dari proses sarjananya itu nanti ketika lulus yang jelas seperti yang tadi saya alami juga Pak, dia harus magang dulu itu setidak-tidaknya 2 tahun ya itu untuk syarat yang juga harus ditempuh. Setelah itu dari proses itu juga bisa kok sambil mengambil pendidikan khusus profesi advokat. Jadi tidak harus magang dulu 2 tahun, tapi yang penting setelah sarjana, ketika misalkan sudah dapat tempat magang ya alhamdulillah, kalau belum juga tidak apa-apa, yang penting bisa ngambil pendidikan khusus profesi. Nah, pendidikan khusus profesi advokat itu setelah itu bisa nanti mendapatkan rekomendasi dari kantor magangnya tadi untuk ngambil sebuah profesi. Tapi ternyata ada satu lagi saya lupa Pak. Ujian profesinya. Oh ya. Jadi setelah pendidikan nanti ada ujian profesi juga. Nah setelah ujian profesi baru nanti ambil sebuah profesi. Ujian profesi itu kan yang diselenggarakan secara nasional. Betul. Nah, ngomong-ngomong di YLC Ungaran, di PC Pradi Ungaran ini, ada nggak program pendidikan? Nah itu. Coba dijelaskan secara singkat aja biar teman-teman nggak. Kebetulan juga di DPC Pradi Ungaran itu saat ini juga sedang bekerja sama dengan kampus Undaris di Kabupaten Semarang itu menyelenggarakan pendidikan khusus profesi advokat. Jadi saat ini memang masih proses pendaftaran. Jadi buat rekan-rekan sarjana hukum dimanapun berada, karena memang kegiatannya saat ini dilaksanakan secara hybrid, jadi bisa nanti mengikuti secara online maupun secara offline. Nah, jadi mumpung sekarang masih proses pendaftaran, jadi teman-teman yang nanti mau ikut mendaftarkan diri di PKPA Undaris dengan kerjasama DPC Pradi Ungaran itu bisa segera mendaftarkan dirinya. Daftarnya gimana Mas dan di mana? Kalau pendaftaran bisa dicek di akun Instagram DPC Pradi Ungaran. Di situ ada poster flyer yang kita posting di situ, ada link pendaftaran di situ. Jadi langsung diklik saja linknya. Nanti diisi Google Form-nya. Untuk berkas-berkas fisik bisa dikirimkan secara menyusul nanti tidak apa-apa. Yang penting form online-nya diisi. Siap. Baik. Cukup banyak sharing dari Mas Widan selaku sekretaris YLC DPC Pradi Ungaran. Saya akan beralih kepada Mas Rian nih. Mas Rian ini sebagai ketua YLC DPC Pradi Ungaran. Stop ya Pak, tak menaiki mic dulu. Santai saja Mas Rian. Kalau anak muda ini semua. Ya. Oke. Mas Rian, selamat siang. Selamat siang Pak. Mas Rian saat ini dipercaya mendapat amanah sebagai ketua ketua YLC di DPC Pradi Ungaran. Apa itu Mas? YLC itu apa? Coba biar saudara-saudara yang ada di luaran tahu apa itu YLC. Ya, saya boleh menjelaskan nih Pak. Jadi sebenarnya itu YLC itu belum ada yang tahu lah. Hanya beberapa orang yang tahu. Nah, makanya kesempatan ini ya, kita promosikan. Ketua YLC harus. Bagaimana? Apa itu fungsi YLC? YLC itu. Jadi YLC itu kan singkatan dari Young Lawyers Committee, yang artinya Komite Advokat Muda. Apa itu YLC? Itu gunanya itu sebenarnya untuk interaksi, kaderisasi, dan regulasi. Interaksi apa? Interaksi dengan masyarakat umum untuk memperkenalkan ini loh Pradi itu apa, advokat itu apa. Dan yang paling penting ini untuk memperkenalkan kepada sarjana hukum di kalangan-kalangan Kabupaten Semarang atau daerah-daerah lain untuk memperkenalkan bahwa yang sesuai amanat undang-undang itu hanyalah Pradi pimpinan Profesor Dr. Otto Hasibuan. Terus gimana Mas? Caranya masuk sebagai anggota Young Lawyer Committee, apakah ini khusus untuk anak-anak muda atau semua orang boleh
masuk. Nah, ini yang Jadi- biar masyarakat umum pada tahu. Jadi kalau mau masuk YLC itu harus jadi advokat dulu. Ya. Advokat kayak Mas Wildan sampaikan tadi, harus PKPA, upah, kemudian sumpah. Dan jangan lupa magangnya ini yang paling penting. Nah, kenapa kita ada kaderisasi? Ini tuh untuk ngatur orang-orang ini kan banyak ini Pak, yang saya nggak ada yang kenalan advokat senior untuk tempat magang dan lain sebagainya. Contoh misalkan ada si A ini tidak punya tempat magang, sampaikan aja ke saya, nanti mungkin saya bisa bantu misalkan ke Pak Adi atau ke rekan-rekan lain yang lebih senior untuk tempat magang tersebut. Nah, itulah gunanya apa namanya YLC ini dibentuk untuk menjembatani antara advokat muda yang baru sumpah atau yang mau disumpah kepada advokat yang senior. Nah, itu fungsi utama dari YLC. Jadi biar tidak ada kesenjangan di antara advokat muda dan advokat senior ini, Pak. Terus program-program kerjanya apa sih Mas YLC sehingga apa ya, keberadaan YLC ini bisa bermanfaat ataupun bisa berguna bagi masyarakat. Siap. Apa itu Mas? Ya, YLC itu programnya itu yang kita utamakan pertama lebih ke seminar-seminar kepada anak-anak hukum ini Pak, calon sarjana hukum ini untuk memperkenalkan ke masyarakat tentang peradi tadi. Terus kedua, kita kadang membuat yang namanya konsultasi hukum gratis. Ini untuk memperkenalkan ke masyarakat bahwa YLC itu anak muda itu, advokat muda itu peduli dengan keberadaan hukum di masyarakat. Jadi tidak hanya yang senior, kan ini kan tugas DPC sudah banyak ini Pak. Dipikir semuanya kan kasihan juga yang tua-tua ini Pak. Nah, itulah keberadaan advokat muda ini untuk membantu kerja dari DPC ini untuk memberlangsungkan organisasi tersebut. Jadi kita itu kayak pondasinya dari sebuah organisasi advokat itu. Jadi kalau boleh dibilang sebagai tempat atau kawah candri di muka. Benar Pak. Nah, Jadi untuk mengkader anak-anak muda. advokat-advokat handal di kemudian hari kan bisa Ya, dikatakan bisa, begitu, Mas, ya? karena kan kita sebagaimana kita tahu kan banyak advokat-advokat ini yang tidak berkualitas sekarang Pak. Banyak oknum-oknum yang tidak berkualitas dengan berita-berita yang bermunculan saat ini. Nah, itu gunanya advokat muda itu untuk intinya itu membuat advokat muda ini lebih berkualitas untuk kedepannya. Dan jangan lupa ini yang terakhir ini Pak, regenerasi. Nah, ini regenerasi ini penting. Kalau advokat yang senior udah bosan beracara atau udah bosan untuk bersidang, ini kan anak-anak muda ini kan bisa dimanfaatkan untuk membantu kelancaran bersidang, untuk dengan kepolisian atau dengan yang lain. Nah, intinya untuk mengurus kedepannya itu DPC ini lebih maju dan lebih berkualitas. Terus gimana Mas Rian kalau ada para advokat muda yang barusan disumpah untuk menjadi anggota Young Lawyer, apakah mesti harus datang ke kantor atau mengisi kayak tadi yang Mas Yuda sebutkan, cukup mengisi formulir yang secara online atau gimana? Jadi YLC ini kita tidak ribet-ribet Pak, mempermudah. Jadi sebagaimana dia udah ngisi formulir DPC Pak, kalau umurnya dia mencangkup untuk gabung ke YLC, otomatis kita gabungkan ke YLC ini. Jadi nanti kita bertemu misalkan kayak ada muscap, terus ada rakercap, nah itu kita libatkan untuk advokat muda ini. Jadi otomatis. Berarti udah secara otomatis. Udah secara otomatis. Bisa dibilang berarti YLC ini yang lebih proaktif untuk merekrut anggota atau anggota yang mencari tahu. Nah, kita lebih proaktif untuk mencari anggota Pak. Jadi mereka kan udah otomatis masuk DPC ini. Masa kita persulit lagi untuk masuk YLC? Berarti dengan sudah mengisi form keanggotaan di DPC, ini akan secara otomatis bagi advokat muda menjadi anggota dari Young Lawyer. Siap, Pak. Mantap. Oke.
Oke, cukup banyak ini hasil perbincangan kita sehingga membuat lebih jelas dan lebih gamblang lagi bagi para sarjana hukum yang berniat untuk menjadi ataupun menjalani profesi sebagai advokat. Disinilah di YLC itu tempat kawah candar di mukanya, kawah untuk pengkaderan, untuk menjadikan advokat-advokat handal di masa depan. Demikian bincang siang hari ini, semoga bermanfaat dan bisa lebih menjadikan hal yang positif di masyarakat tentang apa peran serta anak-anak muda yang tergabung dalam Young Lawyer Committee. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.